Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kami kelompok 5. Dan di sini kami akan membagikan video mengenai pengendalian dan pencemaran air. Apakah pernah terbayang jika laut dan pesisir kita tercemar? Tentu kita akan merasakan dampak dari pencemaran tersebut. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan. Bumi pun akan makin kotor. Nggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Simak sampai akhir ya, semoga bermanfaat. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun dan tidak berguna lagi sesuai peruntukannya. Limbah cair industri adalah cairan buangan yang berasal dari berbagai kegiatan industri. Contohnya meliputi, industri tekstil, air limbah dari proses pencucian dan pewarnaan kain. Industri makanan dan minuman, air limbah dari proses produksi makanan dan minuman. Industri kimia, cairan buangan dari berbagai jenis industri kimia. Industri farmasi, limbah cair yang berasal dari produksi obat-obatan. Limbah rumah tangga, termasuk limbah organik, anorganik, dan bahan berbahaya dan beracun B3. Limbah pertanian, residu pupuk dan pestisida kimia yang digunakan petani dan mengalir hingga ke sungai. Ada beberapa dampak dari pencemaran air di antaranya, meracuni air minum. Pencemaran air dapat mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan limbah industri. Jika air minum terkontaminasi, dapat menyebabkan masalah kesehatan serius bagi manusia. Kematian ikan dan hewan lain. Limbah industri, pertanian, dan domestik yang masuk ke sungai dan danau dapat mengurangi oksigen dalam air. Akibatnya, ikan dan hewan air lainnya mati karena kekurangan oksigen atau terpapar bahan kimia beracun. Ketidakseimbangan ekosistem. Pencemaran air mengganggu keseimbangan ekosistem. Organisme air seperti fitoplankton, zooplankton, dan alga terganggu oleh limbah yang masuk. Ini dapat mengakibatkan perubahan drastis dalam rantai makanan dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Hujan asam. Pencemaran udara juga berkontribusi pada pencemaran air. Gas-gas seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida bereaksi dengan uap air di atmosfer dan membentuk hujan asam. Hujan asam merusak lingkungan, termasuk air tanah dan permukaan. Berikut adalah beberapa strategi pengendalian pencemaran air yang dapat diterapkan. Pengelolaan limbah, pastikan sistem pengolahan air limbah berfungsi dengan baik. Monitor dan perbaiki peralatan pengolahan limbah secara teratur. Edukasi karyawan tentang pentingnya membuang limbah dengan benar. Perlindungan sumber air, memelihara vegetasi di sekitar sumber air, seperti hutan dan vegetasi riparian. Mencegah erosi tanah dan sedimentasi yang dapat mencemari sungai dan danau. Pendidikan masyarakat. Kampanye kesadaran tentang pentingnya air bersih. Edukasi masyarakat tentang cara mengurangi pencemaran air di rumah dan tempat kerja. Pemantauan dan pengawasan. Memastikan kepatuhan terhadap standar baku mutu air. Melakukan pemantauan rutin terhadap kualitas air di berbagai lokasi. Dengan menerapkan strategi ini, kita dapat menjaga kualitas air dan melindungi lingkungan. Pertanyaan. Berikut adalah dampak-dampak dari pencemaran air, kecuali A. Meracuni air minum. B. Terjadi hujan asam. C. Air sungai menjadi jernih. D. Membunuh ikan. Semoga video yang telah ditonton dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta menjadikan kita semua lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan begitu, kita dapat bersama-sama melakukan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian alam.